Bisa. Pohon salam di dekat sumur, yang jawab salam semoga panjang umur. Pohon salam di dekat pohon sawit, yang jawab salam semoga banyak duit. Dari balasan aminnya beda. Duit dengan umur lebih besar. Jawaban duit. Baku ternyata di rumah ini umur dikalahkan dengan duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para ustaz-ustazah yang berada di lingkungan Masjid Baitul Ismail. Lalu yang kami hormati para orang tua-tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, cincin, tuan-tuan, puan-puan, serta anak-anak kami yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa yang hari yang keberapa nih? Hari yang puasanya yang ke-9, tarawihnya yang ke-10. Untuk itu Bapak Ibu, maka patutlah kita semua mengucapkan syukur karena banyak saudara kita yang hari ini mungkin tidak bisa merasakan nikmatnya sholat isya berjamaah dan sholat tarawih. Apa contohnya? Saudara-saudara kita yang berada di Mumbai sebelah sana, nanti saya lewat kebanjiran, ya, bisa jadi tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di masjidnya karena masjid juga kebanjiran. Maka bersyukur. Sholawat dan salam marilah kita senantiasa kita sanjungkan, kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman, Nabi yang tiada nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk Bapak Ibu, sama-sama kita bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan dengan bersolawat Nabi nanti ketika kita di padang mahsyar kita dipanggil sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami diutus oleh yang
Sentra Dakwah Pinggir atau Yayasan Takdir hari ini ditugaskan ke Mumbai. Saya Bapak Ibu, nama saya Dudung Sulaiman. Saya orang Melayu yang berasal dari Jawa Barat. Kenapa saya bilang orang Melayu? Sebab saya alhamdulillah sudah 25 tahun tinggal di Kuningan ini. Walaupun saya satu kampung dengan diri menjadi Gubernur Jawa Barat. Makanya tadi di awal saya sampaikan pantun, karena orang Melayu itu identik dengan pantun. Bapak Ibu, saya tinggal, kalau Bapak Ibu naik motor dari sini sampai rumah saya itu 1 jam. Saya tinggal di Jalan Lintas Timur kilometer 14 di daerah Pebatuan, Kecamatan Kulim. Kalau Bapak Ibu mau ke Simpang Minggir, itu melewati 4 kali. Alhamdulillah tadi kami berangkat dari rumah itu jam 5. Ya, buka di sekitaran Mumbai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehat semuanya? Sehat Pak Ustaz, makanya bisa datang ke masjid ini. Izin Bapak Ibu, Yayasan Takdir itu membolehkan saya tausiah 20 menit paling lama. Ini udah 10 menit ya Pak. Baik, untuk anak kami yang mencatat judul tausiah kita. Yuk, siap bicara. Judulnya adalah Winnya. Tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia. Sebelum saya menyampaikan tentang tujuan Allah menciptakan manusia, kita ini masuk sholat tarawih malam ke-10. Ada fadilah, ada keutamaan sholat tarawih di malam 10. Jadi ibu bapak setelah tausiah jangan pulang, lakukan sholat tarawih. Apa fadilahnya? Apabila sholat tarawih di malam 10, maka Allah akan memberikan kebaikan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Malam 10 dari malam pertama beda-beda. Ya. Puasa ini Bapak Ibu rukun iman atau rukun Islam? Puasa rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang pertama sahabat, 2 sholat, 3 4 5 naik haji. Benar nih naik haji? Naik haji. Saya contohkan dulu. Tadi kata ibu naik haji. Kalau rukun iman Islam yang kelima naik haji, ini ada seorang Pak Haji kita naikin, itu namanya naik haji. Benar kan? Kan bilangnya naik haji. Kalau naik haji itu ada Pak Haji dinaikin, itu namanya naik haji. Kita itu Islam yang kelima pergi haji bagi yang mampu. Ustaz, bagaimana kalau tidak mampu? Nah, masalahnya sebab Islam itu yang disebut dengan seorang Muslim itu Islam sempurna kelima-limanya. Kenapa? Sementara pergi haji ini kalau kita daftar sekarang nunggunya 30 tahun. Ya, makanya mohon maaf Bapak Ibu, sekarang banyak yang pergi haji dengan jalan kaki hanya 103 hari. Naik motor, naik sepeda. Udah kan? Kenapa? Karena naik pesawat ternyata nunggu 30 tahun. Itulah makanya, ya. Jadi ada amalan supaya yang tidak mampu pun bisa merasakan pahala haji dan umroh. Apa itu Ustaz? Yaitu sholat 2 rakaat ketika waktu subuh. Waktu subuh, ya. Kajiannya nanti dulu. Baik, tujuan Allah menciptakan manusia. Perhatikan.
Allah itu menciptakan 4 makhluk. Allah menciptakan 4 makhluk. Yang pertama diciptakan itu malaikat. Dari apa? Dari apa malaikat diciptakan? Dari cahaya, dari itu. Malaikat ini sifatnya benar terus dan tidak pernah salah. Tidak tahu salah malaikat. Benar terus sifatnya. Ya. Yang kedua Allah menciptakan setan. Setan dari apa diciptakannya? Dari api. Sifat setan ini salah terus, tidak bisa benar. Ya. Nah yang ketiga Allah menciptakan yaitu hewan, binatang atau kambing atau kambing itu bahasa Jawanya kan pedus. Itu selalu pedus nih, pedus kambing, sapi, ada macam-macam, ada harimau dan lain-lain. Hewan ini, binatang ini, dia tahunya makan doang. Maka kalau ada manusia yang kerjanya makan doang, ini jangan-jangan dulunya cepatannya cepatannya itu. Ya. Nah yang keempat, manusia. Manusia ini ketiga-tiganya ada. Manusia bisa benar terus, manusia bisa salah terus, dosa terus, manusia bisa makan terus. Ada ketiga-tiga. Dan manusia ini diciptakan dari apa? Dari tanah. Dan lanjutkan. Lanjut Bu. Nah dari keempat tadi Allah sampaikan makhluk Allah yang paling sempurna itu adalah manusia. Perhatikan baik-baik. Malaikat ini hiburan. Mohon maaf, keempat makhluk tadi punya hiburan masing-masing. Malaikat ini hiburannya apa? Kalau dia dekat dengan Allah, bertasbih, bersujud, itu hiburan dengan Allah. Setan, apa hiburannya setan? Menggoda manusia. Dia senang. Makanya mohon maaf, ya banyak orang yang rasuka, banyak orang yang ketemunya. Itu memang tugasnya menggoda. Lalu hewan apa hiburannya? Hewan itu hiburannya kalau ketemu makanan. Kambing ketemu rumput, senang. Coba kambing ketemu besi, senang enggak? Enggak. Sementara manusia ini semuanya hiburannya hampir sama. Dekat dengan Allah, kadang menggoda manusia lain, ya. Bahkan makan terus. Sekarang ini Pak, fenomena luar biasa. Mau makan dulu ya. Waktu saya di kampung buka puasa itu, kalau sudah ada makanan di meja, apa yang disampaikan bapak saya? Ayo nak, kita mau buka, baca doa. Baca doa dulu. Sekarang ada dulu. Ada makanan. Ayo nak, lihat dulu. Posting dulu nak. Sekarang. Ya, mudah-mudahan di Mumbai Barat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Ya Allah, ya Allah. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Yang pertama, tulis, nggak ada buku, kasihan banget, tentuin kawannya. Yang pertama tujuan Allah menciptakan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ya, dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, Nabi Adam diturunkan ke bumi ini bukan serta-merta, tapi memang sudah kodarullah untuk beribadah. Ya, ibu bekerja ibadah. Bapak menikah
Apalagi semuanya ibadah. Kalau orientasinya kita itu hidup beribadah kepada Allah, insya Allah tidak akan merasa sulit dan tidak akan pernah mengeluh karena ibadah. Ya, beribadah. Yang kedua, dan yang kedua, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Yaitu sebagai khalifah, pemimpin, sebagai khalifah di bumi, di muka bumi ini. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 disampaikan, ya, ingatlah ketika Tuhan berfirman, ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mohon maaf, ada dua pemahaman. Khalifah yang pertama pemimpin, yang kedua pengganti. Jadi kita menggantikan umat-umat kaum sebelumnya. Tapi juga disampaikan ini pemimpin yang akan memimpin di muka bumi. Dan ingat Bapak Ibu, ya, bahwa kita sudah masuk di akhir zaman. Nanti di akhir zaman ini akan ada masa yang pernah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, tanda-tanda sebelum kiamat, yaitu turunnya Dajjal. Dajjal ini Bapak Ibu, di dalam satu riwayat disampaikan, ketika turun Dajjal ini usianya hanya 40. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari. Ya. Tapi yang paling ini disampaikan 40 hari. 40 hari ini satu harinya sama dengan satu tahun. Maka yang disampaikan dalam satu riwayat, apabila masa zaman Dajjal itu turun ke muka bumi, maka seorang suami ingetin istrinya untuk, anak istrinya untuk masuk ke rumah. Ini masuk maknanya begini masuk. Secara zaman sekarang nih Bapak Ibu, suami-suami termasuk nih yang lagi ngomong, suami juga, ingetin istrimu, jangan sampai dia melakukan hal yang tidak disukai Allah, yang terutama sekarang, mohon maaf, banyak Bapak Ibu, yaitu membuka auratnya di media sosial, di TikTok. Ala suami pantau terus di TikTok istri-istri, hati-hati ya. Sekarang Pak, TikTok ini bukan hanya untuk anak-anak, bukan hanya remaja, bukan hanya ibu-ibu di bawah 40 tahun, mohon maaf, ibu-ibu di atas 40 tahun main TikTok sekarang. Dan mohon maaf, naudzubillahi, banyak sekali yang menontonkan Allah. Apakah ini yang disebut dengan masa Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti Dajjal sesungguhnya akan turun nanti. Dengan tanda-tandanya sekarang ini sudah mulai mendekat. Ya, kita lanjutkan. Apa tujuan yang ketiga Allah menciptakan manusia? Yaitu untuk diuji dalam kehidupan. Untuk diuji dalam kehidupan. Maksud di sini diuji adalah kita bisa memilah antara yang benar dan yang salah. Al-Quran ini Bapak Ibu, Al-Quran ini adalah petunjuk mana yang benar, mana yang salah. Kalau guru kami di kampung menyampaikan, Al-Quran ini ukuran kebenaran ada di sini. Ukuran yang tidak boleh dilakukan ada di sini. Ya, diuji. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan,
Ada orang yang diuji dengan penyakit, ada orang yang diuji hancurnya rumah tangga, ada yang diuji dengan macam-macam ujian dari Allah. Maka dari itu, sebagai hamba, kita sebagai hamba Allah, maka tetaplah bersabar. Kita masih ingat bagaimana seorang nabi yang dimasukkan ke dalam sumur. Nabi apa yang dimasukkan ke dalam sumur? Nabi apa yang dimasukkan ke dalam sumur? Nabi Yusuf atau Yunus? Ada nabi yang diuji ditelan ikan paus, nabi apa? Yunus. Ada nabi yang diuji dengan penyakit, nabi Ayub. Ada nabi yang diuji dilemparkan ke api, nabi Ibrahim. Tapi ada nabi yang mendapatkan ujian kekayaan, yaitu nabi apa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya, bahkan disampaikan di satu riwayat, teras kerajaan Nabi Sulaiman itu terbuat dari emas. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di Mumbai ada rumahnya, paklingkoknya dari emas, kira-kira ada yang ngambil nggak? Jangankan paklingkok, mesti ada di flyover Sudirman Tidak, apalagi paklingkok emas. Ya, nah ini Nabi Sulaiman. Tadi kan tinggal berapa menit lagi, atau udah habis? Lanjut ya. Yang keempat, apa tujuan Allah menciptakan manusia yang keempat? Agar memakmurkan dan menjaga alam. Ini alam ini dijaga. Mohon maaf Bapak Ibu, hutan ini dulu tidak dimasukkan manusia, aman. Begitu dimasukkan manusia, karena dirusak. Makanya mohon maaf, banjir di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, dan Bekasi yang melanda. Salah satunya apa? Rusaknya ekosistem, rusaknya hutan di puncak Bogor. Makanya Gubernur Jawa Barat menghancurkan taman-taman wisata di sana. Ya, karena manusia ini kalau sudah makanannya itu bukan hanya nasi, kayu balok dimakan, aspal jalan dimakan, uangnya maksudnya. Jadi semua dimakan manusia, serta malu. Maka dari itu Bapak Ibu mengingatkan, di bulan suci Ramadan ini saatnya kita untuk berhijrah. Berhijrah ini, hijrah dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Puasa salah satunya adalah latihan kita untuk disiplin, untuk selalu berbuat kebaikan. Itu 4 tujuan Allah menciptakan manusia. Terakhir, Ustaz mau tanya nih, kita mau tanya, manusia yang lahir tanpa ayah dan ibu siapa? Nabi Adam, tanpa ayah dan tanpa ibu. Lalu ada manusia yang lahir ada ayah, ada lelakinya, ada ibunya, ada bapak, ada ibu. Siapa? Siti Hawa. Siti Hawa itu terbuat dari apa? Tulang rusuk Nabi. Artinya kan lelakinya ada, tak keluar dari rahim ibunya. Jadi lalu ada manusia yang lahir tanpa ayah. Siapa? Nabi Isa. Sekarang banyak Pak wanita-wanita yang mau menyerupai Siti Maryam, lahirkan anak tanpa suami.
Mudah-mudahan untuk anggap ini tidak ada. Mohon maaf. Kita melihat berita tulis. Kenapa? Banyak gadis, banyak perawat yang membutuhkan kandungan tanpa ada suami. Tapi ada yang lebih hebat, manusia yang lahir ada ayah dan ada ibu. Siapa itu? Kita semua, ya kan? Ada ayah dan ada ibu. Tuh, awas jangan pancing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dari tausiah kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang paling utama itu adalah yang pertama, manusia diciptakan untuk senantiasa beribadah. Jadikan momentum bulan suci Ramadan ini latihan kita untuk terus memperdalam ilmu agama dan juga senantiasa melaksanakan ibadah. Ibadah apa Ustaz? Sahur, sholat, zikir, baca Quran, nanti ada zakat. Ibu zakatnya jangan hanya ke mall, tapi zakat mal. Ibu suka zakat mal kan? Nanti 10 hari menjelang Idul Fitri, penuh tuh Ramayana dibuat SK. Ibu zakat apa? Zakat mal. Ibu lupa dengan zakat mal. Pak, besok tengok Ramayana seperti itu kan, kawat keliling dari lantai 1, ibu-ibu dari lantai 2, lantai 3 keliling sampai ke tendon mencari baju yang harganya kamu sendiri murah katanya. Saya emang gak bilang. Yang kedua, tujuan manusia itu yaitu sebagai khalifah, ya, sebagai khalifah, pemimpin. Lalu yang ketiga apa tadi? Tujuan manusia apa? Oke, mendapat ujian. Yang keempat tujuannya adalah menjaga alam. Mudah-mudahan di malam ke-10 Ramadan ini kita semua yang hadir bisa menjadi manusia seutuhnya yang bisa senantiasa untuk beribadah kepada Allah dan khalifah bagi diri kita sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.